Baik anak-anakku, untuk kali ini Mas Safi akan mempertajam di empat tahapan proses produksi tadi, yaitu planning, processing, finishing, dan evaluasi. Jadi empat tahap ini itu sering dilakukan oleh orang-orang yang ketika membuat satu produk atau dia memproduksi satu karya. Itu pasti dia melakukan dengan planning apa saja. Pada planning itu ada beberapa tergantung. Jadi ketika planning perencanaan ini dilakukan oleh seorang kreator itu apa saja tahapannya tergantung dari dia mau membuat apa. Kemudian ketika processing juga demikian, dia melakukan proses tentu yang berbeda-beda. Terus kemudian finishing juga produknya apa. Kita ambil contoh saja, nanti akan kita kupas yang terlibat dalam proses produksi ketika tahap planning itu apa saja. Ambil saja satu karya ya. Ini saya contohkan yang bagian dari soal ini. Ini adalah satu produk kerajinan gantungan kunci resin kayu dari bahan campuran yaitu bahan keras dan bahan lunak dipadukan dari bahan campuran. Bahan kerasnya apa? Kayu, bahan utamanya ya kayu. Kemudian ada resin. Resin itu dari bahan lunak. Oke, pekerjaan-pekerjaan terlibat dalam satu proses pembuatan kerajinan ini apa saja? Pertama, tentu ya kita mendesain, merencanakan, mendesain, kemudian melihat tutorial di internet, kemudian macam-macam ya, ambil saja seperti itu. Yang ketiga, katakanlah membeli atau mencari bahan kayu dan atau bambu, kemudian membeli alat-alat, membeli yang berikutnya mungkin membuat cetakan resinnya. Cetakan resinnya ini kan ada kotak hampir sama seperti kayu, pasti pakai cetakan. Jadi resin itu bahannya itu cair seperti fluida dari air gitu ya. Kemudian dicampur dengan katalisnya. Terus kemudian kita tunggu dalam waktu 1 menit, 2 menit gitu atau 5 menit tergantung bahan campurannya ya, itu ya proporsional. Maka lama-kelamaan akan mengeras. Dan ketika mengeras kita lepaskan dari cetakannya, kita amplas atau kita rapikan. Itu resin. Oke, kita lanjut lagi. Mencampur resin dengan katalisnya. Terus kemudian mengamplas hasilnya. Kemudian setelah itu mempolitur atau memvarnish kayunya biar kayunya tembus. Kemudian menambahkan gantungan kunci, terus memberi kemasan, kemas. Itu beberapa tahapan-tahapan. Jadi ada 10 tahapan. Yang mendesain, melihat material. Mungkin ketika sudah mahir tidak perlu tutorial lagi, tapi di awal katakanlah di awal itu desain atau dia studi kasusnya di internet bagaimana cara membuat. Seperti kalian ketika membuat sesuatu hal yang baru sama sekali, inspirasinya dari mana, macam-macam kan. Bisa saja kalian pelatihan di satu tempat, itu juga termasuk bagian dari pekerjaan. Katakanlah di sini melihatnya itu dari internet, belajarnya dari internet. Nah, dari 10 macam aktivitas ini kita masukkan ke dalam 4 tahap tadi. Apa saja yang terlibat dalam 4 tahap itu? Apa saja yang kategori tahapan-tahapan tadi? Katakanlah ini 4 tahap tadi ya, planning, perencanaan, processing, prosesnya, finishing adalah sentuhan akhirnya, yang evaluating itu evaluasi. 4 tahap ini apa saja yang termasuk dari 10 macam aktivitas tadi? Yang pertama, ini ada ya termasuk planning, ya, mendesain itu termasuk perencanaan. Saya mendesain, saya mau membuat kursi, ya saya desain dulu kursinya mau buat seperti apa. Karena desain ini tidak lantas tanpa desain pun ya nggak mungkin. Jadi pasti akan kita merencanakan desainnya. Kenapa? Karena kursi yang ada di ruang tamu dengan kursi yang ada di ruang makan berbeda ya. Dengan kursi yang ada di sekolah berbeda, dengan kursi yang di tempat kerja berbeda, desainnya berbeda-beda.
Kemudian melihat tutorial di internet itu juga bagian dari perencanaan belajar, proses belajarnya di situ, planningnya di situ. Kemudian membeli atau mencari bahannya itu termasuk juga perencanaan dalam proses planning, dalam proses mengumpulkan dan mencari dalam ini adalah mencari. Terus membeli alat-alat. Wah, saya perlu amplas, saya perlu ini cetakan, dicetak, perlu cetakan. Jadi ini termasuk aktivitas planning. Nah, kemudian yang termasuk processing apa saja? Ada beberapa hal, yaitu pertama membuat cetakan resin. Nah, itu proses kita membuat cetakan, entah pakai cetakan atau hanya sekedar pakai ini selotip gitu, itu termasuk cetakan. Kemudian mencampur resin dengan katalisnya, itu juga proses. Jadi atau kayunya itu kita patahin, itu juga proses. Kayu bambu kan panjang ya, kita patah-patahin jadi kecil-kecil, itu juga proses. Setelah ini mengeras, resinnya mengeras, cetakannya kita buka, nah kemudian itu kan hasilnya masih kurang rapi, diamplas, dirapatkan. Itu termasuk proses pembuatan atau processing. Kan mengamplasnya tidak langsung halus ya, yang kasar gitu. Kemudian lebih halus, paling halus, sangat halus, amplas yang sangat halus, sehingga apa? Bentuknya resin ini seperti kaca mengkilap. Kemudian biasanya dikompon atau dikasih itu semacam salep gitu ya, lotion, tapi sebenarnya itu ada partikel kecil yang menghaluskan. Itu juga proses. Terus kemudian sudah ada berapa? 7 kegiatan yang sudah kita list tadi. Terus kemudian yang termasuk finishing apa? Ini tadi mempolitur, memvarnish kayunya supaya terlihat bagus. Itu finishing, sentuhan akhir. Tahap-tahap yang sudah jadi, kemudian kita sentuhan akhir itu termasuk finishing. Kemudian menambahkan gantungan kunci, itu juga finishing. Menambahkan gantungan kunci itu finishing. Terus kemudian memberi kemasan, membungkus, mengasih label, mengasih brand, itu termasuk finishing, sentuhan akhir. Karena apa? Sudah terlepas dari prosesnya. Nah, ini sudah 10. Nah, yang masuk evaluating mana? Yang termasuk evaluasi mana? Tadi kan belum kita list. Evaluasi ini biasanya adalah satu tahap yang dikatakan juga sangat penting. Untuk apa? Untuk kelanjutan dari produk kita. Kalau dari desain, dari proses, dari finishing itu adalah karya kita, hasil dari karya kita. Nah, kalau kita bertujuan untuk ekonomi nilai monetizingnya atau nilai kapitalnya, sehingga kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita buat, kita jual. Nah, kita perlu yang namanya evaluating atau evaluasi. Untuk apa? Apakah yang sudah kita buat ini diterima sesuai dengan keinginan konsumen? Dari evaluasi, apa saja kegiatan evaluasi itu? Macam-macam juga. Katakanlah sebagai contoh di sini adalah menguji daya tahan. Maksudnya menguji daya tahan, ya kita uji daya tahannya. Misalnya kalau HP gitu ya, itu kan biasanya ada daya tahan. Misalnya dijatuhin dalam ketinggian tertentu, ditekan dalam ketinggian, kemudian dimasukkan dalam mesin es. Intinya produk kita ini kita uji daya tahannya sampai berapa lama. Kalau rusak, kalau dia daya tahannya ternyata dijatuhkan dalam ketinggian tertentu sudah rusak dan kita tidak menginginkan itu, ya harus kita ulangi tahapnya. Kita awal dari perencanaan lagi. Di awal perencanaan. Perencanaannya apa? Jadi produk kita uji atau kita tanyakan kepada ahli, seorang ahli ilmuwan. Bagaimana produk kita produk saya ini supaya tahan dari ketinggian sekian meter jatuh dengan tekanan sekian gravitasi. Nah, itu proses evaluasi. Jadi ketika evaluasi tidak sesuai harapan kita kembali lagi ke perencanaan dan ke proses finishing evaluasi. Itu ya. Atau tahap berikutnya memberi sampel gratis ke konsumen. Misalnya,
Jadi misalnya produk kita makanan, ya kita berikan ke masyarakat secara gratis. Bagaimana respon masyarakat? Dia melihat hal yang kurang itu di mana. Nah, dari hal kurang inilah kita dapatkan. Itulah proses evaluatif atau evaluasi produk. Atau memberi promo. Kita kasih promo sekian, bagaimana responnya atau konsumen. Atau membuat survei konsumen. Artinya apa? Setelah kita berikan ke masyarakat, produk kita tawarkan ke masyarakat, kita kasih survei, menurut Anda bagaimana produk. Kemudian dari kesan itu ternyata ada beberapa hal yang jadi tujuan kita, jadi tujuan pembuatan karya itu, dan itu belum tercapai, ya harus kita kembali lagi ke proses planning, kita rencanakan lagi. Artinya produk itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, dari situlah ketemu antara human need sama resource. Jadi kebutuhan masyarakat sama solusinya produk. Ini ketemu, kalau sudah ketemu, sudah dijamin bahwa produk kita akan diterima oleh masyarakat dan akan mendatangkan satu nilai kapital. Ya, jadi 4 tahap itu tolong dipahami dengan baik proses-proses. Berikutnya, yakni salah satu contoh dampak lingkungan yang ditimbulkan jika seorang menggunakan K3. Intinya K3 itu adalah dimiliki oleh itu perusahaan, korporasi. Ya, yang tepat di sini yang paling tepat di sini adalah restoran. Ketika restoran ini mengabaikan unsur K3, jadi sampahnya, katakanlah dia banyak produksi sampah, limbah yang diproduksi kan banyak. Jadi di situ tidak terkontrol. Akhirnya sisa makanan atau kemasannya tidak dibuang atau tidak diperhatikan. Itu yang paling benar. Di sini ada 2 jawaban. Banjir itu juga bagian dari dampak, tapi sebenarnya ini bersifat pribadi. Jadi banjir ini sebagian besar itu bersifat pribadi dari apa? Dari masyarakat yang kurang sadar dengan kebersihan. Jadi bukan korporasi. Tapi ini bisa terjadi juga di korporasi. Misalnya dia tidak mengendalikan lingkungannya, itu bisa jadi di korporasi. Tapi yang paling tepat di sini adalah jawaban B, yaitu satu restoran tidak menerapkan kebersihan, maka sampah yang diproduksi oleh satu pabrik atau restoran tempat usaha tadi itu berdampak pada lingkungan. Dari sini yang ditekankan adalah kebersihan. Harga produk menjadi mahal, ya kurang tepat. Terus kemudian bahan baku kayu susah dicari dan mahal, jelas. Tapi tidak berkaitan dengan itu K3. Yang paling tepat adalah B. Kalian menjawab D juga B. Terus kemudian pada contoh-contoh peralatan di sini, perlengkapan, kita banyak terjebak juga di sini. Banyak yang menjawab semua ini termasuk perlengkapan, padahal di sini ada keamanan. Tolong diperhatikan. Di keamanan ini mana yang bersifat keamanan untuk apa? Untuk seorang pengrajin membuat meja dan kursi. Persatu itu keamanan. Kenapa? Karena kan membuat kursi perlu proses finishing, mengecat. Mengecat itu mengandung aerosol, itu kalau terpapar ke hidung dalam satu kurun waktu yang panjang itu akan merusak paru-paru. Harus pakai masker. Terus kemudian gergaji, sepatu nomor 5. Seorang yang membuat kreator itu harus pakai sepatu, tidak bisa. Yang terakhir kacamata. Ketiga ini menggergaji. Jadi partikel biar tidak terkena. Jadi yang paling benar adalah 1, 5, dan 6. Sedangkan yang lain itu alat. Nomor 3 itu juga alat. Nomor 4 itu alat. Jadi bukan perlengkapan keamanan, tapi alat untuk membuat. Tepat di sini adalah itu ya. Sedangkan yang ini kita sudah memahami. Jadi tadi sebagai penjelasan proses tadi yang benar adalah material apa saja, kayu, logam, sama
kasih.